Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Nur Ahadiniah, NIM 20082031335 dari Perbankan Syariah kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu dari rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan haji selain pengertian haji di atas juga syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, tata cara haji, serta sunnah-sunnah haji. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunnah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 97 yang artinya, dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi yaitu 1. Beragama Islam, 2. Berakal sehat, 3. Balik atau dewasa, 4. Merdeka atau bukan budak, dan 5. Kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun-rukun haji adalah perbuatan yang wajib dikerjakan dan tidak dapat diganti dengan membayar denda. Meninggalkan salah satu rukun haji akan gugur atau tidak sah ibadah haji tersebut. Rukun haji ada 6, yaitu 1. Ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram. Pakaian berwarna putih, bersih, dan tidak berjahit. Pakaian tidak berjahit hanya berlaku bagi laki-laki. Yang kedua, wukuf di Padang Arafah. Wukuf adalah hadir di Padang Arafah pada waktu zuhur, dimulai sejak tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah pada bulan haji. Ketiga, tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri orang yang bertawaf atau berputar kebalikan arah jarum jam. Orang yang tawaf harus menutup aurat serta suci dari hadas dan najis. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Ketentuan sa'i harus dimulai dari Bukit Safa dan diakhiri di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan sebanyak 7 kali dan dikerjakan setelah tawaf. Yang kelima, menggunting atau mencukur rambut. Waktu mencukur rambut setelah melempar jumroh Aqobah pada hari nahar. Apabila mempunyai kurban, mencakup dilakukan setelah menyembelih hewan kurban. Mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Yang keenam, tertib. Tertib berarti menertibkan rukun-rukun haji tersebut. Artinya harus berurutan dimulai dari niat, wukuf, tawaf, sa'i, dan menggunting rambut. Jenis-jenis haji dan tata cara haji beserta kegiatan yang dilakukan selama haji. Dalam praktiknya, pelaksanaan ibadah haji terdiri dari 3 cara, yaitu 1. Pelaksanaan haji ifrad. Haji ifrad adalah pelaksanaan haji saja. Jamaah haji yang memilih cara ini tidak diwajibkan membayar dam. Pelaksanaan haji ifrad biasa dipilih oleh jamaah haji yang masa waktu wukufnya sudah dekat, atau kurang lebih 5 hari. Haji ifrad dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Melaksanakan haji saja tanpa melakukan umroh. Yang kedua, melaksanakan haji lebih dahulu baru melakukan umroh. Yang ketiga, melaksanakan umroh sebelum bulan-bulan haji lalu berihram haji pada bulan haji. Yang keempat, melaksanakan umroh pada bulan-bulan haji lalu pulang ke tanah air dan berangkat kembali ke tanah suci untuk melaksanakan haji. Namun pada umumnya, dikatakan haji ifrad ialah mendahulukan haji daripada umroh. Artinya melaksanakan haji dahulu dan setelah selesai haji baru melaksanakan umroh. Beberapa perbuatan berikut dilakukan bagi jamaah haji ifrad ketika melaksanakan haji. 1. Bersuci. Yang kedua, berpakaian ihram. Yang ketiga, sholat sunnah 2 rakaat. Yang keempat, berniat haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji.
Yang kelima, ketika tiba di Mekah, jamaah haji ifrad ketika di Mekah disunahkan melaksanakan tawaf kudum atau baru datang. Tawaf ini bukan tawaf umrah dan bukan tawaf haji. Tawaf kudum bagi jamaah haji ifrad boleh dilanjutkan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila tawaf dilanjutkan dengan sa'i, sa'inya udah termasuk sa'i haji, sehingga pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. Setelah melakukan tawaf kudum, jamaah haji ifrad tidak diakhiri dengan tahlul sampai selesai semua kegiatan haji. Hal itu dikarenakan pada waktu memakai ihram diniatkan ibadah haji. Selanjutnya menunggu waktu wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Adapun urutan kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji ifrad sejak dari wukuf sampai tawaf ifadah sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Apabila jamaah haji ifrad hendak melaksanakan umroh tersebut dilaksanakan setelah pelaksanaan haji dengan mengambil mikot dari salah satu di antaranya, yaitu Tan'im atau Ji'ranah atau mikot lainnya. Demikian urutan tentang pelaksanaan haji ifrad. Setelah selesai umroh, bagi jamaah haji yang belum ke Madinah, diberangkatkan ke Madinah. Sebelum ke Madinah, jamaah haji disarankan agar melakukan tawaf pamitan. Kegiatan jamaah haji di Madinah antara lain sholat arba'in, ziarah ke tempat-tempat bersejarah, dan melaksanakan amalan lainnya yang sesuai dengan syarat. Yang kedua, pelaksanaan haji tamattu. Haji tamattu adalah melaksanakan umroh lebih dahulu baru melakukan ibadah haji. Jamaah haji tamattu diwajibkan membayar dam nusuk sesuai ketentuan manasik. Pelaksanaan haji tamattu dimulai dengan melaksanakan umroh terlebih dahulu, yaitu 1. Bersuci, yang kedua berpakaian ihram, yang ketiga sholat sunnah 2 rakaat, yang keempat niat dari mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma umroh, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumroh. 5. Membaca talbiyah, sholawat, dan doa. Yang keenam masuk Mekah dan berdoa. Yang ketujuh masuk Masjidil Haram, melihat Ka'bah dan berdoa. Yang kedelapan melintasi makam Ibrahim ketika hendak tawaf disunahkan berdoa. Yang kesembilan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Yang kesepuluh sa'i dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah sebanyak 7 kali perjalanan. Yang ke-11 mencukur rambut sebagai tanda selesainya pelaksanaan umroh. Selesai melaksanakan umroh, jamaah haji tamattu menunggu tanggal 8 Zulhijjah untuk melaksanakan haji, yaitu 1. Bersuci, yang kedua berpakaian ihram, yang ketiga sholat sunnah 2 rakaat, yang keempat niat dari mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma umroh, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang keempat niat dari mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjah. Yang keempat, niat dari mikot dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjah, artinya aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Yang kelima, berangkat ke Arafah tanggal 8 Zulhijjah. Yang keenam, wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang ketujuh, berangkat ke Musdalifah setelah matahari terbenam. Yang kedelapan, mabit di Musdalifah malam tanggal 10 Zulhijjah. Yang kesembilan, mabit di Mina untuk melontar 3 jumroh. Dan ke-10 kembali ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah, sa'i, dan tawaf wadak. Yang ketiga, pelaksanaan haji kiram. Haji kiram adalah melaksanakan haji dan umroh di dalam satu niat dan satu pekerjaan sekaligus. Dalam hal ini, jamaah haji kiram wajib membayar dam nusuk. Pelaksanaan haji dengan cara kiram dapat dipilih bagi jamaah haji yang karena sesuatu hal ia tidak dapat melaksanakan umroh sebelum dan sesudah hajinya, termasuk diantaranya jamaah haji yang masa tinggalnya di Mekah sangat terbatas. Pelaksanaan haji kiram dimulai dengan bersuci, berpakaian ihram, sholat sunnah 2 rakaat, niat haji dan umroh dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjah wa umroh, artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji dan berumroh. Ketika tiba di Mekah, jamaah haji kiram yang bukan penduduk Mekah disunahkan mengerjakan tawaf kudum. Tawaf kudum ini bukan tawaf umroh dan bukan tawaf haji. Hukumnya sunnah, boleh diteruskan dengan sa'i atau tidak dengan sa'i. Apabila diteruskan dengan sa'i, sa'inya sudah termasuk sa'i haji sehingga pada waktu tawaf ifadah tidak perlu lagi melakukan sa'i. Selesai mengerjakan tawaf kudum tidak diakhiri dengan tahallul sampai seluruh kegiatan haji. Adapun kegiatan dan doa pada pelaksanaan haji kiram sejak dari wukuf sampai dengan selesai sama dengan pelaksanaan haji tamattu. Bagi jamaah haji kiram yang belum melaksanakan sa'i pada tawaf kudum,
maka ketika pelaksanaan tawaf ifadah harus diteruskan dengan sa'i. Selanjutnya, pada waktu akan meninggalkan Mekah, jamaah haji kiram hendaklah melakukan tawaf wadah. Wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang harus dilakukan dalam ibadah haji. Apabila wajib haji dilanggar, hajinya tidak sah. Tidak membatalkan haji yang dilakukan, tetapi wajib membayar dam atau denda dengan cara menyembelih binatang. Jika wajib itu telah diganti dengan menyembelih binatang, ibadah hajinya dianggap sah. Adapun wajib haji itu ada 6, yaitu 1. Ihram, yaitu niat berhaji dari mikot, batas yang ditentukan. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, melontar 3 jumroh, yaitu ula, wusta, dan akobah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wadah bagi yang akan meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang sedang haid, tawaf wadahnya gugur. Yang keenam, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Sunnah haji. Sunnah haji dalam mengerjakan ibadah haji ada beberapa sunnah yang perlu dikerjakan sebagai berikut. 1. Sholat sunnah di Hijr Ismail. Sholat sunnah ini dapat dilaksanakan kapan saja apabila keadaan memungkinkan. Kedua, membaca talbiyah. Talbiyah sunnah dibaca selama ihram sampai melontar jumroh akobah pada hari nahar atau Idul Adha. Bacaan talbiyah adalah Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika laka. Artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, nikmat, dan segenap kekuasaan adalah milikmu. Tidak ada sekutu bagimu. Yang ketiga, sholat. Sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Yang keempat, memasuki Ka'bah atau rumah suci sambil berdoa. Larangan-larangan haji. Larangan-larangan haji bagi laki-laki dan perempuan yang sedang menunaikan ibadah haji dan umroh. 1. Larangan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai atas kaki yang menutupi mata kaki. Kedua, larangan bagi perempuan. Perempuan dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan yaitu 1. Memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat. Kedua, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya. Ketiga, memotong kuku. Yang keempat, mengadakan akad nikah. Yang kelima, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci. Yang keenam, bersetubuh dan pendahuluannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.